Selamat bertemu dalam diskusi kita mengenai pengukuran aliran fluida. Ya, ini adalah bagian yang pertama, ya, di mana pengukuran aliran fluida itu adalah untuk membantu kita di dalam menentukan kondisi suatu aliran fluida, khususnya untuk misalnya penelitian atau untuk mengamati fenomena apa yang terjadi dalam suatu aliran fluida. Ya. Pengukuran aliran fluida yang dimaksudkan dengan pengukuran aliran fluida adalah yang termasuk pengukuran tekanan. Ya, tekanan fluida tersebut, kecepatan ya, V, ya, tekanan P, kemudian debit, ya, satuan volume per satuan waktu, ya, kemudian gelombang kejut atau disebut dengan water hammer. Ini tujuan-tujuan dari pengukuran aliran fluida, ya. Ada juga gradien kerapatan, ya, rho, turbulensi dan viskositas fluida. Ya. Jadi semua ini dimasukkan untuk mengukur agar kita tahu apa yang terjadi di dalam sebuah atau fenomena terjadi dalam sebuah aliran, ya. Yang tentunya itu membantu kita di dalam melakukan misalnya, ya, melakukan mendesain atau merancang suatu saluran dan sebagainya. Terdapat banyak cara, ya, untuk melaksanakan ini, ya. Terdapat banyak cara melaksanakan pengukuran ini. Misalnya pengukuran secara langsung atau pengukuran tidak langsung, ya, pengukuran secara gravimetrik, volumetrik, elektronik, elektromagnetik, dan optik. Ya, ini banyak peralatan yang tentunya semuanya itu adalah untuk membantu kita, ya, bagaimana mendapatkan suatu fenomena dalam aliran fluida yang bisa membantu kita untuk menaksirkan apa yang terjadi. Ya, misalnya seperti tadi water hammer. Ya, water hammer ini tidak diinginkan, ya, tetapi kita harus amati kapan itu terjadi, karena water hammer ini merusak, ya. Jadi water hammering itu, ya, Anda tahu hammer itu palu, ya. Kalau dia memukul-mukul misalkan pintu air atau bendungan, maka bisa merusak bangunan pintu air tersebut, ya. Pengukuran debit secara langsung terdiri atas penentuan volume atau berat fluida yang melalui suatu penampang dalam suatu rentang waktu tertentu. Ya, itu saya berharap bahwa, ya, kita sudah tahu bagaimana cara mengukurnya. Metode tak langsung bagi pengukuran debit memerlukan penentuan tinggi tekan. Ya, nanti kita lihat prinsip dasarnya. Perbedaan tekanan atau kecepatan di beberapa titik pada suatu penampang. Ya, dengan besaran-besaran ini dapat ditentukan atau dihitung debit atau kapasitas, ya, debit dan kapasitas, atau orang sering sebutkan flow rate sebuah aliran. Ya, aliran ini umum, ya, bisa aliran yang fluida cair atau fluida gas, ya, atau incompressible maupun compressible fluid. Incompressible itu mampu mampat, incompressible tidak mampu mampat, dan compressible fluid adalah mampu mampat. Ya. Metode yang paling teliti adalah penentuan gravimetrik atau penentuan volumetrik, ya, dengan berat atau volume diukur, atau penentuan dengan menggunakan tangki yang telah dikalibrasi untuk rentang waktu yang diukur. Ya, jadi volume sebuah tangki sudah dikalibrasi, ya, artinya volume itu sudah tepat. Ya. Pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan diperlukan dalam banyak alat yang digunakan untuk menentukan kecepatan arus fluida atau laju alirannya. Ya. Karena kecepatan aliran fluida dan tekanan aliran fluida sangat terlihat hubungannya dalam persamaan energi, atau orang sering menyebutkan persamaan kekekalan energi. Ya, diingat-ingat, atau ada yang menyebutkan persamaan Bernoulli. Ya. Tolong diingat persamaan kekekalan energi. Ya. Energi dapat diubah bentuknya, tapi tidak bisa diciptakan. Itu secara singkatnya, ya. Kecepatan aliran fluida berhubungan dengan energi kinetik, dan tekanan aliran berhubungan dengan energi tekanan. Ya.
Tekanan statik suatu fluida yang bergerak adalah tekanannya bila kecepatan tidak terganggu oleh pengukuran. Ya, kalau dalam Bernoulli itu ada energi kinetik, energi tekanan, dan energi perbedaan ketinggian atau head ya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan suatu cara mengukur tekanan statik, yaitu dengan lubang pisometer. Ada lubang pada salurannya, dalam hal ini saluran yang berbentuk pipa atau bulat ya. Nah, ini salurannya. Diasumsikan bahwa dalam saluran ini kecepatan aliran itu sejajar. Ya, kita lihat di sini, ini yang disebut dengan lubang pisometer ya. Nah, ini ada lubang kecil, ada ketinggiannya di sini ya. Itu nanti ini akan didefinisikan ya. Ya, dan lubang ini sebaiknya sedikit istilahnya dipingul ya, supaya tidak ada gangguan aliran. Ya, nanti akan dijelaskan sedikit ya, pada lubang ini terlalu terlalu tajam ya. Jadi dibuat seperti yang di bawahnya agak bulat begitu, supaya tidak terjadi misalnya karena ada tumbukan sudut yang tajam ini menyebabkan pengukurannya berbeda. Jadi ketinggian dari air aksa ini menjadi berbeda karena adanya atau fluktuatif ya karena adanya olakan-olakan. Ya. Lubang pisometer sebaiknya dibuat bulat ya tadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya agar perpindahan ya, penampang yang halus dapat mengurangi gangguan aliran. Ya, tadi saya sudah beritahu bulat itu pertemuannya itu jangan terlalu tajam ya. Pertemuan antara lubang piso dengan pipa alirannya. Karena ketidaklurusan atau kasar sedikit saja pada lubang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran. Maka sebaiknya digunakan beberapa lubang pisometer yang dihubungkan menjadi satu sebagai cincin pisometer. Ini nanti akan dijelaskan apa itu. Bila pada permukaan di dekat lubang tersebut kasar, maka pembacaan tidak dapat diandalkan. Umumnya yang kita lihat itu berfluktuasi, bergerak-gerak. Ya. Untuk ketidakteraturan sedikit masih mungkin untuk menghaluskan permukaan di seputar lubang. Kalau itu dihaluskan, ya, mungkin terlihat lebih stabil. Nah, ini saya ulang gambarnya di sini ya. Jadi permukaan ini ya di ujungnya ini jangan sampai terjadi perpindahan penampang yang mendadak. Ya. Bila arah garis aliran ada sejajar, ya, seperti yang kita lihat di gambar tadi, maka variasi tekanan yang normal, tegak lurus ya, terhadap garis-garis aliran adalah hidrostatik. Oleh karena itu, dengan mengukur tekanan pada dinding, maka tekanan di setiap titik lain pada penampang yang bersangkutan juga dapat ditentukan. Sekali lagi, lubang pisometer sebaiknya kecil, dengan panjang lubang sekurang-kurangnya 2 kali garis tengahnya. Ya. Panjang lubang itu yang dimaksudkan adalah ini ya, ini ada panjangnya ya, ada kita lihat kemudian jadi membesar di sini. Panjangnya itu ditentukan ya, sebaiknya lubang pisometer sebaiknya kecil dengan panjang lubang sekurang-kurangnya 2 kali garis tengahnya. Ya. Dan hendaknya tegak lurus terhadap permukaan ya, tanpa penghalang di tepi-tepinya. Karena penghalang ini akan menyebabkan terbentuknya pusaran-pusaran kecil yang membuat hasil pengukuran menyimpang ya, atau sulit dibaca. Ya. Itu adalah perkenalan kita pertama. Ya. Dalam hal ini pengukuran yang dibantu oleh sebuah pipa yang disebut dengan pisometer, ya, pipa lubang pisometer. Ya. Saya kira demikian.